فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 85 dari faidah-faidah musibah. Sebelum itu, yang pada pertemuan yang lalu ada dua kata yang belum Anda ketahui, yaitu di muka surat 84. Tatkala Umar melihat di tempat pembaringan Rasulullah SAW di bagian atas rumah itu ada apa? Wa misliha qaradhan fi nahiyatil ghurfah. Semisal dengan itu, yaitu seukuran satu sok ada qarad. Saya melihat qarad. Qarad itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan lain-lain, dia adalah lilin yang terbuat dari tanaman samur. Adapun yang lain mengatakan tidak wajib samur, boleh dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk menyamak kulit, menyamak ya, menyucikan kulit itu, kulit bangkai ataupun yang lainnya. Menyamak itu maksudnya apa sih? Yaitu mengeringkan, menghilangkan cecair yang ada di balik kulit agar jadi kering dan suci. Jadi di situ ada alat untuk menyamak. Wa idza afiqun mu'allaq. Afiq itu adalah kulit yang belum selesai disamak, belum selesai disucikan. Jadi dohirnya Rasulullah juga menyempatkan untuk mengurus keperluan rumah tangga, yaitu menyamak kulit dan seterusnya, cuma belum selesai. Baik. Bagus kalau kepala rumah tangga punya kemampuan ini, kemampuan itu, membantu keluarga dan sebagainya, skill banyak. Serius, Masya Allah. Kita masuk kembali ke muka surat 85. Qalat Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafizahullahu taala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul udun. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ini Abu siapa? Kunyahnya siapa Jabir ini ya? Abu siapa? Beliau sangat hormat dan sayang pada ayahnya. Berarti Abu siapa? Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah, Abu Abdillah As-Sulami Al-Ansari. Saking sayangnya pada ayahnya, dia rela menikah dengan janda. Karena ayahnya sebelum meninggal di perang Uhud mewasiatkan untuk mengurusi adik-adiknya. Adiknya berapa? Kurang lebih 9, semuanya perempuan. Ana lupa jumlahnya. 9 kalau tak salah. Nah, Rasulullah tanya, fahalla fikran tula ibuka wa tula ibuha. Kenapa engkau tidak kawin dengan gadis saja sehingga engkau main-main dengan dia main-main denganmu? Maka Jabir mengatakan, wahai Rasulullah, ayah saya meninggal di perang Uhud dan meninggalkan untuk saya adik-adik semuanya perempuan. Saya tak mau menambahkan ke mereka wanita yang sama dengan mereka. Sama-sama semuanya gadis, nanti main-main terus. Tapi saya ingin menikah dengan janda yang mampu menyisir rambut mereka, memperbaiki keadaan mereka, mendidik mereka. Ini memang Jabir sangat sayang dan hormat pada ayahnya. Ya, kuliahnya Abu Abdillah. Bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada keluarganya, yaitu menanyakan tentang kulit. Mungkin ada sisa-sisa kulit atau apa. Faqalu ma indana illa khal. Maka mereka mengatakan, kami tidak memiliki selain cuka. Fada'a bih. Lalu Rasulullah SAW meminta didatangkan cuka tersebut. Faja'ala ya'kulu bih. Maka beliau mulai makan dengan cuka, dengan campuran cuka. Mungkin ada roti, tetapi tak ada idam. Oh, toyib. Ini udum, ini boleh jadi idam ya, yaitu semacam kuahnya atau apa. Karena udum memang boleh jadi artinya kulit, boleh jadi artinya adalah semacam ya itu sup atau yang lainnya. Intinya adalah untuk sebagai campuran. Ternyata tidak ada kecuali cuka, maka beliau makan roti dengan cuka. Wa yaqul ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal. Sebaik-baik
idam adalah cuka, sebaik-baik idam adalah cuka. Baik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari yang namanya idam, ketika membahas yang lain tapi bukan membahas yang di hadapan kita ini. Idam itu biasanya memang terbuat dari cecair semacam sup, marok dan sebagainya. Tetapi juga Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, beliau menjadikan idam beliau itu berupa kurma. Maka idam itu intinya adalah mayu'tadamu bihi at-ta'am, sesuatu yang digunakan agar sesuai dengan makanan, campuran. Kalau sekedar roti saja mungkin kita tak puas, perlu dicampur kuah atau dicampur lauk pauk ataupun yang lain. Intinya adalah ada temannya. Biasanya idam memang dia berupa cecair, tapi terkadang juga tidak demikian. Apakah kulit juga boleh menjadi idam? Kalau di Indonesia biasa, bahkan di hotel-hotel dijual itu. Jadi kerupuk apa itu? Kerupuk rambak Indonesia bilang. Memang dibuat jadi masakan lagi, jadi makanan. Nah di sini Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik pengiring roti adalah cuka. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya yang ma'ruf adalah Rasulullah sudah menyebutkan bahwasanya yang terbaik bukan cuka, tapi yang terbaik adalah apa? Sarid, yaitu campuran roti dengan kuah daging. Tapi kenapa di sini Rasulullah mengatakan sebaik-baik campuran roti adalah cuka? Ini adalah untuk menghibur istrinya. Karena memang Rasulullah SAW apabila beliau suka makanan, beliau memakannya. Apabila beliau tak suka, beliau tidak mencela makanan. Cuma apa? Beliau tidak memakan, itu aja. Beliau tidak suka mencela makanan. Nah di sini Rasulullah menghibur keluarganya. Memang yang ada cuka ya sudah dimakan saja, dinikmati. Ini untuk menghibur. Tapi bukan berarti Rasulullah dusta. Mungkin apa? Ada kata-kata yang tersembunyi. Sebaik-baik idam adalah cuka, yaitu dalam situasi yang seperti ini. Bukan dalam situasi yang normal. Situasi yang memang apa? Sedang sangat tidak ada makanan, maka ya sudah, pakai ini pun itu sudah terbaik. Intinya apa? Yang diinginkan oleh Syekhah di sini adalah kesabaran Rasulullah SAW dan juga keluarganya untuk menghadapi kesempitan hidup dan kekurangan bahan makanan. Tetap dalam situasi apapun dipuji, rezeki Allah dipuji. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yaitu posisi saya di arah kiblat sementara Rasulullah sholat. Nah, Rasulullah menghadap ke arah Ka'bah tentunya. Ternyata ada Aisyah yang tidur di depannya karena memang tempatnya itu sempit. Bilik Rasulullah, rumah Rasulullah memang sempit sekali. Wa rijlaya fi qiblatih, kaki saya ada di kiblat Rasulullah. Fa idza sajad ghamazani, apabila beliau bersujud, beliau menyentuh saya, yaitu memberikan isyarat. Fa qabattu rijlai, maka saya tarik kaki saya. Agar apa? Ada tempat untuk beliau sujud. Memang rumahnya sempit. Wa idza qama basattuha, apabila beliau bangkit lagi, maka saya hulurkan kaki saya lagi. Karena kalau tidur dengan kaki terlipat terlalu lama mungkin apa? Tidak sedap. Maka diluruskan lagi. Qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih. Rumah-rumah pada waktu itu tidak ada pelitanya, tidak ada lampu-lampunya. Ya jaraknya terlalu jauh kan kalau TNB sampai ke sana jauh. Ini adalah kesabaran, yaitu apa? Rumahnya memang sangat sederhana sekali. Nah, ini di sini ada dalil dari para jumhur ulama untuk membantah pihak Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu adalah membatalkan wudu. Ini Rasulullah setiap kali mau sujud beliau
menyentuh Aisyah untuk memberikan isyarat agar menarik kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya sentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah apabila sentuhannya itu disertai dengan syahwat atau menggerakkan syahwat dan sebagainya. Wa minas sabri ala syada'idi fil bahsi anil haq. Sekarang contoh kesabaran di dalam memikul kesulitan-kesulitan di dalam mencari kebenaran. Maka namin sabri Salman al-Farisi, yaitu kesabaran yang nampak pada Salman al-Farisi radhiyallahu an, kama fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagusnya huma ya. Haddatsani Salmanul Farisi, beliau mengatakan Salman al-Farisi memberikan hadis, memberikan cerita kepada saya. Ini riwayatus sahabi anis sahabi kalau di dalam mustalahul hadis. Hadisahu min fi, hadis beliau dari mulutnya sendiri. Jadi sanadnya tinggi, saya dengar langsung dari beliau. Qal kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Saya ini adalah lelaki Persia. Ya, saya bukan orang Arab. Dari penduduk negeri Asbahan yang sekarang di Iran itu. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai. Dari penduduk suatu desa di sana yang dipanggil dengan desa Jai. Wa kana abi dihqana qaryatih. Ayah saya adalah bangsawan dari kampungnya. Ada beberapa tafsir tentang dihqan, di antaranya adalah petani atau para bos-bos besar itu, atau para niagawan besar. Intinya dia adalah bangsawan. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih. Saya adalah makhluk Allah yang paling dia cintai. Mungkin apa? Anak kesayangan, paling dicintai oleh ayahnya. Falam yazal bihi hubbuhu iyai. Terus menerus kecintaannya itu kekal pada saya, lestari pada saya, hatta habasani fi baitih, sehingga dia menahan saya di rumahnya. Kama tuhbasul jariyah, sebagaimana anak gadis ditahan. Mungkin apa? Agar tidak bergaul dengan anak-anak nakal di kampung sehingga jadi rusak, jadi merempit atau apa. Kalau zaman itu sudah ada motorsikal sih. Baik. Wajtahadtu fil majusiyah. Saya bersungguh-sungguh di dalam agama Majusi, penyembah api. Hatta kuntu qatanan nar, sehingga saya menjadi penjaga api. Alladzi yuqiduha, yang dinyalakan oleh ayah saya, atau alladzi yuqiduha kembali ke dia sendiri, yaitu yang selalu menyalakan api. La yatrukuha tahbusaah, tidak membiarkan api itu padam sesaat pun. Ternyata apa? Tuhannya kalau tidak dijaga mati dia. Qal wa kuntu li abi wa kanat li abi bai'atun azimah. Ayah saya memiliki pekerjaan yang besar. Bai'ah itu terkadang adalah peternakan ataupun pertanian. Ada proyek-proyek. Namanya orang bangsawan, senang aja kalau jadi dato atau apa aja itu. Banyak proyek. Fasyughila fi bunyanin lahu yauman. Kemudian pada suatu hari dia disibukkan di dalam urusan bangunannya. Faqala li ya bunai inni qad syughiltu fi bunyanin hadzal yaum an dhai'ati. Maka dia bilang pada saya, Bunai, ini panggilan kesayangan berarti ya. Wahai anakku, sesungguhnya aku pada hari ini tersibukkan dengan urusan bangunan. Andoi-ati, sibuk, tidak sempat mengurusi proyek yang di sana. Mungkin apa? Pertanian itu. Fattoliha, maka pergilah engkau awasi urusan yang di sana, pertanian yang di sana. Wa amarani fiha bi ba'di ma yurid. Dia memerintahkan kepada saya dengan beberapa perkara yang dia inginkan untuk mengurusi area pertanian tersebut. Walaupun ditahan sekian lama, tapi kalau takdirnya dapat hidayah, tetap akan keluar rumah juga memang. Begitu keluar memang takdir datang, takdir hidayah. Fa kharajtu uridu bai'atah. Lalu saya keluar, saya ingin untuk melihat atau untuk mengawasi pertanian tersebut.
Famarortu bikani satin min kana isin nasoro. Lalu saya lewat di suatu gereja dari gereja-gereja orang Kristen. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Lalu saya mendengar suara-suara mereka di dalam gereja dalam keadaan mereka sholat. Dan jelas di masa itu orang-orang Nasara adalah apa? Di bawah kekuasaan Romawi. Wa kuntu la adri ma amrun nas. Saya selama ini tidak tahu bagaimana urusan umat manusia. Lihabsi abi iya fi baitih, karena ayah saya menahan saya di rumahnya, tak tahu perkembangan dunia. Masih taunya adalah api itulah Tuhan. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum. Ketika saya melewati mereka dan saya mendengar suara-suara mereka, dakhaltu alaihim anzuru ma yasnaun. Saya masuk menemui mereka untuk melihat apa yang mereka perbuat. Manusia memang manusia, curiosity-nya tinggi, memang suka ingin tahu. Ternyata apa? Tahu-tahu dapat hidayah melalui itu. Sebagaimana apa? Kebanyakan anak-anak muda mereka keinginan tahunya tinggi sehingga lebih berkembang, lebih mudah seharusnya menasihati mereka daripada menasihati orang yang mungkin sudah puluhan tahun ikut ajaran yang terlampau parah, yang terlalu apa itu? Kaku dari kalangan orang-orang Sufiyah ataupun Syiah. Susah sekali kalau orang yang tua. Yang muda biasanya masih dinamis pikirannya. Tayyibqal falamma ra'aituhum a'jabani sholatuhum. Tatkala saya melihat mereka, salat mereka membuat saya kagum. Wa raghibtu fi amrihim. Saya berminat, saya menyukai urusan agama mereka. Wa qultu hadza wallahi khair. Saya mengatakan demi Allah ini lebih baik. Sumpahnya masih dengan nama Allah, masih ada sisa fitrah wallahi. Tapi yang disembah adalah apa? Api. Memang ajaran masa lampau. Khairun minad dinil ladzi nahnu alaih. Ini demi Allah lebih baik daripada agama yang selama ini kami ada di atasnya. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syams. Lalu beliau bercerita lagi, demi Allah saya tidak meninggalkan mereka sehingga matahari terbenam. Ya, saking sukanya maka terus-menerus di situ. Wa taraktu bai'ata abi falam atiha. Saya meninggalkan daerah pertanian ayah saya, bendangnya itu saya tidak mendatanginya. Faqultu lahum, lalu saya tanya kepada mereka, aina aslu hadzal din? Di mana asal dari agama ini? Qalu bisyam. Mereka mengatakan di Syam. Ya, ini menunjukkan kecerdasan dia. Yaitu apa? Kalau ingin tahu kebenaran suatu agama, kembali ke asalnya. Baik. Kalau di sana, walaupun di Iran itu ada agama tersebut, tetap di sana banyak pencampuran. Maka cari asalnya. Ini kepandaian Salman, paham? Kalau ingin tahu yang benar, cari asalnya. Kalau ingin tahu air yang jernih, jangan di Muara, jangan di Kuala, tapi di puncaknya sana. Demikian pula agama Islam, puncaknya di mana? Puncaknya adalah di tanah suci Mekah, nabinya orang sana. Baik, dan dakwahnya adalah di Madinah. Maka cari ilmu-ilmu itu di sana. Baik. Demikian pula asal dari agama Islam itu adalah generasi pertama. Kalau kita ambil ilmu generasi sekarang, sudah terlalu banyak campuran dari ilmu kalam dan seterusnya. Tapi Allah Ta'ala juga mengingatkan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Apabila kalian berpaling, maka Allah akan mengganti dengan orang yang selain kalian, lalu mereka tidak seperti kalian. Sebagaimana nasihat Muawiyah kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian tidak menegakkan agama ini, maka orang lain yang akan menegakkan agama ini. Maka jangan heran kalau apa? Tatkala di zaman atba'ut tabi'in, banyak sekali ulama-ulama justru yang ada adalah di daerah Irak. Kenapa? Karena waktu itu Mekah dan Madinah sudah disibukkan dengan dunia. Kalau Mekah disibukkan dengan nyanyian, sementara yang di Madinah disibukkan dengan riba pada masa-masa itu. Walaupun masih banyak juga ulama yang qawalun bil haq, tetapi yang dominan justru adalah di Baghdad, di Basrah, dan di Kufah pada masa tersebut. Walaupun di semua tempat kebaikan ada waktu itu, tetap ada.
Intinya adalah cari orang yang berpegang pada ajaran yang masih asal, bukan yang tercampur dengan ilmu kalam, ilmu politik dan seterusnya itu. Kemudian masih panjang jelas ceritanya ini ya, tapi sayang dipotong. Kita cari titik yang sesuai coba di sini. Summa raja'tu ila abi. Lalu saya pulang kembali menemui ayah saya. Wa qad ba'asa fi talabi. Dalam keadaan beliau telah mengutuskan orang untuk mencari saya. Maf'ul bihnya dihapus. Apa itu? Mungkin apa? Mengutuskan kaki tangan untuk mencari. Wa syaghaltuhu an amalihi kullih. Saya telah menyibukkan dia dari pekerjaan dia hari ini semuanya. Namanya anak kesayangan. Qala falamma ji'tuhu qala ay bunai aina kunt. Tatkala saya tiba, maka ayah saya bertanya, "Wahai anakku, di mana engkau? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Bukankah aku telah membuat perjanjian kepadamu apa yang telah aku buat?" Ini tafkhim, diulang-ulang, ahidtu ma ahidtu. Qultu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisah. Saya mengatakan, wahai ayah, saya melewati sekelompok orang yang sedang sholat di suatu gereja, lahum milik mereka, fa'jabani ma ra'aitu min dinihim. Lalu saya merasa kagum apa yang saya lihat dari agama mereka. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syams. Ini jujur aja ya. Maka demi Allah saya terus-menerus ada di dekat mereka sehingga matahari terbenam. Qal ay bunai laisa fi dzalika din khair. Ayah saya mengatakan, wahai anakku, tak ada kebaikan apapun pada agama itu. Dinuka wa dinu abaika khairun min. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama itu. Hujahnya adalah nenek moyang selalu. Tapi tidak mau mengambil nenek moyang yang lebih tinggi lagi. Qultu kalla wallah. Saya mengatakan sama sekali tidak, demi Allah. Mulai dapat hidayah ya sudah membantah. Innahu la khairun min dinina. Sungguh agama tersebut lebih baik daripada agama kita. Kelanjutannya masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.